hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, pertemuan ke-10. Dan hari ini kita akan bahas tentang ini. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita menanyakan nama seseorang. Kita menanyakan nama orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Excuse me, what's your name? Chris jawab, my name is Chris. What's yours? What's yours? Noli jawab, Noli. Chris jawab lagi, you speak English very well. Noli jawab, thank you. Chris jawab, do you know? Do you know? Kanya lulu, kanya lulu. Jadi, do you know what time it is? Do you know what time it is? Do you know what time it is? Kalau orang Amerika dia akan baca, do you know what time it is? Jadi mulai ada D. Tapi kalau orang UK, orang Inggris dia akan bilang, do you know what time it is? Jadi dia jelas, T-nya jelas. Do you know what time it is? Atau do you know what time it is? Noli jawab, sure, it's 5. Nah, Chris tanya lagi, what did you say? Say, bukan say. Say. What did you say? Noli jawab, I said. Jadi bukan I said, tapi I said it's 5. Chris bilang lagi, thanks. Thanks, bukan thanks. Thanks. Perhatikan lidah ini. Thanks. Terus Noli jawab, you're welcome. You're welcome. Beta ulangi lagi, beta artikan ini semua untuk kita. Jadi di sini Noli tanya, excuse me, what's your name? Permisi atau maaf, begitu. Jadi kalau kita sela seseorang, kita mau sapa seseorang, dan ini orang sudah sadar atau gimana, kita memulai sesuatu, kita mau menginterupsi seseorang, kita ganggu seseorang, kita mulai dengan ini ekspresi excuse me, maaf atau permisi. Nah, itu. Excuse me, what's your name? Jadi dia tanya permisi atau maaf, siapa nama kamu? Chris jawab, my name is Chris. What's yours? Nah, nama saya Chris. What's yours? What's yours ini adalah bagian yang dipendekkan. Bagian yang dipendekkan dari kata what's your name. Karena tadi di atas sudah disebutkan di sini what's your name, maka bagian yang what's yours itu dia juga mengacu ke sini sebetulnya. What's your name. Tapi untuk mempersingkat, dia disingkat jadi what's yours. What's yours ini kalau kita artikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia artinya apa punya kamu. Atau siapa punya kamu. Maksudnya siapa nama kamu. Dia mengacu ke yang di atas ini. What's your name? Nah, makanya Noli di sini jawab Noli. Jadi what's yours ini beta ulang. What's yours ini dia mengacu ke yang ini. What's your name? Chris tanya balik, dia sudah tanya ulang lagi. My name is Chris. What's your name? Bukan begitu. Tapi dia bilang my name is Chris. What's yours? Nah, terus Noli tinggal jawab Noli. Chris bilang, you speak English very well. You speak English very well. Jadi bukan ferry, ferry itu kapal ferry itu. Tapi pelafalannya itu antara V dan W, kayak orang Bajawa biasa omong itu. Very. Very. Jadi you speak English very well. Bukan you speak English very well. Karena ferry itu adalah kapal ferry maksudnya. Tapi kalau V itu, pelafalannya itu V. Jadi you speak English very well. Noli jawab, thank you. Bukan thank you, tapi thank you. Nah, Chris tanya lagi, do you know what time it is? Do you know what time it is? Do you know what time it is?
Noli jawab, sure, it's 5. Chris tanya tadi, kamu tahu jam berapa sekarang? Do you know what time it is? Noli bilang, sure, it's 5. Tentu, sekarang jam 5. Nah, Chris mungkin kurang dengar. Chris tanya lagi, mau pastikan tadi Noli omong apa. Chris pakai ini kalimat, what did you say? Nah, ini kalau kita artikan dalam kitab bahasa, so di Kupang, maka ini dia berarti, lu bilang apa? What did you say? Lu bilang apa? What did you say? Lu bilang apa? Noli jawab, I said it's 5. Noli jawab, beta bilang jam 5. Chris jawab, thanks. Noli balas, you're welcome. Jadi beta bilang ini dia punya pelafalan itu, I said. I said, bukan I said. Bukan I said, tapi I said. Nah, kira-kira bedanya dengan sedih itu apa kira-kira? Karena sedih itu juga di pelafalan mirip. Ini kan dibilang saya katakan atau saya berkata, saya bilang jam 5, I said. Nah, kalau sedih itu kan ada juga SAD. Di pembaca Kerman. Pakai D di akhir. Jadi, I am sad. I was sad. Bedanya di situ. Kalau ini, pelafalannya sama, tapi dia pakai T. I said. Kalau I was sad. Atau I am sad. Itu artinya beta sedih. Tapi kalau beta bilang I said, itu artinya beta bilang. Atau beta katakan. Itu bedanya di situ. Jadi kalau mengatakan sesuatu yang sudah lalu, sudah berlalu, sudah lampau, kita bilang I said. I said. Pakai T. Walaupun di sini ada D, kita pelafalnya pakai T. I said. Tapi kalau bilang beta sekarang sedih, I am sad. D. Di akhir katanya itu D, bukan T. Jadi I am sad. Atau I was sad. Atau misalnya itu sangat menyedihkan. It was saddening. Saddening. Nah, begitu. Jadi misalnya sangat menyedihkan kita dengar kabar kemarin bom di mana? Di Lebanon. Maka kita pakai ungkapan it was saddening. Jadi pelafalannya itu D. I am sad, artinya beta sedih. Saya sedih. Kalau I said, itu artinya saya bilang, saya mengatakan. Begitu di beda. Jadi bedanya adalah ini kita bilang I said pakai T. Begitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Ada yang mau bertanya? Beta. Ini kalau yang you welcome to biasanya selamat datang. Nah, karena kau dia bisa jadi sama-sama. Oke. Selamat datang itu kan welcome. You are welcome itu dia punya arti sama-sama. Jadi kalau kita mengucapkan terima kasih ke orang lain, ada beberapa ungkapan untuk membalas. Untuk membalas yang dia punya arti terima kasih kembali atau artinya sama-sama. Salah satunya adalah you are welcome. You are welcome. Artinya ya sama-sama atau terima kasih kembali. Ada lagi misalnya ada yang pakai don't mention it. Don't mention it. Jadi ada yang bilang thanks, terus lu jawab don't mention it. Kalau ada lagi yang lebih gaul lagi, dong pakai ungkapan no worries. No worries, kalau misalnya ada yang bilang thanks, kita bilang no worries. Itu artinya sama-sama juga. Nah, ini
kita sudah bisa bilang kenapa kok dia pu arti biasanya welcome, dia pu arti selamat datang, kenapa di sini dia pu arti sama-sama. Ini adalah satu kesatuan ungkapan. Jadi ungkapan untuk kita bilang terima kasih kembali, yaitu you are welcome, don't mention it, no worries. Nah, itu biasa orang pakai untuk bilang terima kasih kembali. Begitu. Kalau welcome berdiri sendiri, baru dia punya arti selamat datang, welcome. Tapi kalau you are welcome, artinya terima kasih kembali. Nah, ada lagi misalnya konteksnya you are welcome, misalnya ada kawan yang misalnya bilang begini, beta sering loh tiap hari Sabtu atau hari Minggu beta sering pi Atambua. Beta sering pi Atambua, terus beta kan biasa lewat soe. Bisa kok kapan-kapan beta mampir, kita bisa jawab bilang you are welcome anytime. Artinya lu dipersilahkan, lu bisa dipersilahkan mampir kapan saja. Itu konteks yang kedua. Jadi pemakaian yang pertama adalah you are welcome, itu artinya terima kasih kembali. Konteks yang kedua adalah kalau misalnya ada kawan yang dia tiap minggu dia dari Kupang mau pi Atambua atau Keva dan dia sering lewat soe. Terus dia bilang, beta bisa mampir rumah kok kapan-kapan kalau beta mau pi Keva. Kita bilang you are welcome anytime. Artinya lu dipersilahkan mampir kapan saja. Nah, itu dimaksud. Begitu. Beta kira cukup untuk hari ini, pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita, pertemuan 10 bahasa Inggris hari ini. Terima kasih.